Wow, cukup dengan teflon kita bisa menghasilkan martabak manis yang secantik ini ya. Ini seratnya bagus banget, juga tebel banget. Ini martabak manisnya empuk dan juga tidak gosong ya, juga kenyal. Ini cocok banget untuk teman santai kita di rumah, mungkin yang lagi pingin martabak manis tapi malas keluar, bisa nih ya bikin sendiri menggunakan teflon. Halo Sobat Dapur Hani semua, jumpa lagi dengan saya. Hari ini menunya saya bikin cemilan. Kebetulan hari ini sedang mendung gelap, jadi mau turun hujan. Enak banget kalau kita nyemil ya. Jadi ini gandengannya yang kemarin ya. Kemarin kan sudah bikin martabak telur. Nah sekarang bikin martabak manis atau terang bulan. Nah seperti ini. Wah, ini tanpa telur tapi dia bisa berserat banget ya, dan juga tidak gosong. Hasilnya juga lembut, empuk walaupun sudah dingin ya. Ini empuk banget, lembut banget, dan juga dia kenyal. Nah ini aku mau makan, empuk banget. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut, empuk, walaupun tidak menggunakan telur ya. Ini benar-benar enak banget. Mantap banget. Oke, kita langsung aja tonton videonya ya, bagaimana cara membuat martabak manis tanpa menggunakan telur dan cukup menggunakan teflon. Oke, langsung aja ya, let's cooking. Nah sekarang kita siapkan untuk bahan-bahannya. Ini aku gunakan 150 gram tepung terigu protein sedang. Ini tadi lupa nggak ke video ya, jadi ini sudah aku mix dengan 1 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji ya. Kemudian aku gunakan 1 sendok makan atau kurang lebih 15 gram untuk gula pasirnya. Jangan terlalu banyak ya, nanti kalau kebanyakan cepat gosong. Jadi kurang lebih segini udah cukupan ya. Kemudian biar lebih gurih kita tambahkan 1/4 sendok teh garam. Jangan terlalu banyak juga, nanti keasinan jadinya nggak enak. Kita campurkan jadi satu ya. Kemudian kita tambahkan secukupnya pasta pandan. Ini kurang lebih aku berikan 1 sendok teh. Kalau tidak suka pasta pandan bisa menggunakan vanili ya, pasta vanili ataupun apa sesuai dengan selera ya. Ini aku tambahkan sedikit warna kuning agar menyerupai warna pandan yang asli ya. Nah kemudian aku tambahkan 200 ml air putih. Aku tambahkan secara bertahap dulu. Nah ini sambil aku aduk dulu ya sampai semua bahannya tercampur rata. Ini berikan airnya secara bertahap. Berikan lagi. Ini cukup menggunakan whisk aja ya, tidak perlu menggunakan mixer. Kemudian kita kocok sampai halus, lentur dan tidak bergerindil ya. Ini harus benar-benar halus ya dan tidak bergerindil, juga teksturnya juga lebih lentur. Aku tambahkan sisa airnya, aku kocok lagi. Nah, ini pengocokannya kurang lebih 10 menitan ya. Dan ini sudah selesai. Nah kurang lebih seperti ini teksturnya ya, ini halus, lentur dan juga sudah tidak bergerindil sama sekali ya, dan ada gelembung-gelembung kecilnya sedikit ya. Kita bersihkan sisa-sisa adonan yang menempel di whisk ataupun di pinggir-pinggiran mangkok, kita bersihkan ya. Kita kumpulkan jadi satu. Kemudian kita tutup dengan plastik wrap ataupun piring ataupun apapun untuk menutupnya ya, boleh tutup panci juga. Yang penting adonannya ditutup dulu. Kemudian kita diamkan itu minimal 1,5 jam ya untuk hasil berserat bagus. Jadi minimal 1,5 jam. Kalau setengah jam atau 1 jam masih kurang. Jadi minimal 1,5 jam ya. Dan ini sudah aku diamkan selama 1,5 jam. Aku buka tutupnya. Kita siapkan 1 sendok teh baking powder.
Kita siapkan dulu baking powder, dan kemudian aku siapkan juga 3/4 sendok teh soda kue. Ini khasnya dari martabak manis ya. Jadi kita gunakan soda kue atau baking soda. Kita gunakan 3/4 sendok teh aja ya. Kita campur jadi satu dengan baking powder. Nah, kemudian kita beri sedikit air. Kita tuangkan sedikit air, kurang lebih 30 ml untuk airnya. Kita aduk rata ya sampai kedua bahan ini larut dalam air. Nah, timbul ini kan kayak buih-buih gitu kan ya. Langsung kita tuangkan ke dalam adonan tepung. Ini masih ada sisa, sayang kalau dibuang, kita tambahkan sedikit aja air ya untuk membersihkan sisanya. Kemudian kita aduk sambil dikocok ya sampai semua bahan tercampur rata. Ini kocoknya sebentar saja, jangan terlalu lama. Cukup sebentar saja. Nah, selesai, sudah tercampur rata ya. Selesai, ini siap untuk dipanggang. Sekarang kita siapkan teflon, kita panaskan teflonnya ya dengan api sedang. Nah, ini teflonnya harus benar-benar panas ya sebelum adonannya dituang, jadi kita percikin air untuk tanda panasnya sudah pas. Nah, dan ini adonannya sudah siap untuk dituang. Kita tuang semua ke dalam wajan ya, ke dalam wajan teflon ini. Wajannya sudah dipanaskan tadi. Ini aku gunakan wajan teflon dengan diameter 20 cm ya. Jadi tidak terlalu lebar, aku gunakan agak kecil ukurannya. Buat pinggirannya cukup goyangkan ke pinggir merata seperti ini aja ya. Kalau mau menggunakan sendok sayur pun boleh, tapi saya lebih suka langsung begini aja, lebih cepat. Kita tidak bikin sendok sayurnya kotor juga, jadi banyak cucian nanti ya. Nah, gunakan api kecil cenderung sedang ya untuk memanggang martabak manis. Nah, bisa dilihat itu sudah keluar gelembung kecil-kecilnya rata ya ini. Nah, banyak gelembung kecil-kecil. Nah, gelembung kecil-kecil itu menandakan akan berserat bagus dia nanti hasilnya. Jadi harus keluar gelembung-gelembungnya seperti itu. Nah, kalau seratnya bisa bagus sekali, biasanya kan seperti yang Bika Ambon itu, biasanya rata-rata dikasih ragi sedikit pada adonannya ya. Jadi kalau mau bikin yang tebal banget dengan serat kecil-kecil seperti sisir, nah itu boleh ditambahkan sedikit ragi instan kalau mau. Nah, usahakan menggunakan teflon yang tebal ya kalau menggunakan teflon, tapi kalau tidak punya teflon yang tebal, kita bisa menggunakan alas. Kita alasi ya untuk teflonnya, dan tujuannya pemberian alas itu agar tidak mudah gosong. Nah, bila sudah setengah matang seperti ini, kita taburi dengan gula pasir. Kita taburi secukupnya saja, sesuaikan dengan selera ya. Aku juga tidak terlalu banyak menaburinya, jadi secukupnya aja. Kemudian kita tutup martabak manisnya agar cepat matang merata. Dan ini kita bisa cek, ini sudah matang merata, ini selesai. Ini sudah bisa kita matikan apinya. Nah, itu kan ada lubang-lubangnya, tanda seratnya. Ini sudah matang merata. Selagi masih panas, kita olesi dengan margarin secukupnya ya, margarin atau butter secukupnya aja. Kurang lebih 1 sendok makan atau 1,5 sendok makan, sesuaikan aja dengan selera. Ini selesai, kita angkat martabak manisnya, kita pindahkan ke tempat lain. Keluarkan martabak manisnya dari teflon. Aku pindahkan ke nampan ini ya, nampan atau talenan yang lebar gini. Karena nanti mau aku kasih topping. Ini aku beri topping keju, jadi kita beri parutan keju ya. Sesuaikan aja dengan selera, kalau suka kasih meses atau kasih coklat boleh-boleh aja ya, tidak harus menggunakan keju. Jadi untuk toppingnya sesuaikan dengan selera masing-masing, punyanya apa boleh dipakai, tapi rata-rata kita menggunakan keju ya. Cuma tidak ada aturan khusus gitu harus menggunakan keju, jadi sesuaikan aja dengan selera.
Mungkin ada yang suka meses, boleh kita ratakan. Kalau masih kurang boleh kita tambahkan untuk keju parutnya, karena aku lebih suka agak banyak untuk keju parutnya, jadi aku tambahkan. Kalau kelihatan penuh gini kan enak banget ya. Mantep banget kejunya. Kemudian kita beri susu kental manis secukupnya aja juga untuk susu kental manisnya, sesuaikan dengan selera. Nah, ini sudah, aku cukup kasih topping ini aja. Kemudian aku belah tengahnya, ini belah jadi 2. Karena ini kan tebal ya, jadi tidak bisa langsung dilipat. Kalau yang bisa dilipat itu biasanya yang tipis. Karena ini tebal, jadi tidak bisa, harus dibelah dulu seperti ini. Nah, kemudian kita satukan keduanya. Nah, itu warna coklat nggak gosong ya. Nah, olesi juga permukaan kulitnya dengan margarin secukupnya aja. Jadi itu bukan gosong, itu warnanya memang coklat, tidak gosong sama sekali ya. Nah, tujuannya nanti kalau diberi margarin ini supaya nanti saat dia dingin dia itu tidak mudah keras. Nah, kita balik dan olesi juga dengan margarin untuk sisi baliknya. Sama ya, sesuaikan aja dengan selera, secukupnya aja. Bagus kan ya, seratnya juga. Nah, sekarang kita potong sesuai selera agar mudah dinikmati ya, agar mudah saat kita memakannya. Jadi kita potong-potong lagi, karena ini tebal banget jadi harus dipotong-potong. Kecuali kalau tipis ya bisa langsung kita makan, karena ini tebal banget jadi harus kita potong-potong. Karena sebenarnya agak susah ya kalau kita bikin martabak manis dengan menggunakan teflon, dengan kondisi dengan hasil yang tebal banget seperti ini tuh sebenarnya susah. Tapi kalau mengikuti bisa dihasilkan benar-benar seperti ini, benar-benar berserat, tebal, dan juga enak, empuk dan juga kenyal. Jadi tidak bantet sama sekali. Biasanya kalau menggunakan teflon mereka kebanyakan itu agak tipis, karena takut gosong juga kan ya kalau terlalu tebal. Nah, ini dia tanpa telur ya, ini tanpa ragi, seratnya juga cantik, empuk, dan juga ini hasilnya kenyal banget, enak banget. Meskipun sudah dingin ya sampai keesokan harinya, ini tetap awet empuk, jadi tidak mudah bantet ataupun keras ya, tetap enak dinikmati. Lihat kan ya, seratnya bagus banget kan ya, meskipun tebal tapi dia tetap berserat dan juga tidak gosong. Dan teksturnya tetap empuk, tidak bantet sama sekali. Matangnya juga rata. Nah, lumayan tebalnya segini. Meski menggunakan teflon ya, dia bisa dihasilkan ketebalan seperti ini. Nah, lumayan banget kan ya. Ini tebal banget ini. Untuk ukuran kita menggunakan teflon termasuk ukuran yang benar-benar tebal dan hasil yang sempurna. Bagus kan? Tanpa menggunakan telur, tanpa menggunakan ragi. Nah, silakan dicoba ya. Mungkin bisa untuk inspirasi di rumah yang lagi bingung, kepingin nyemil, bingung mau nyemil apa pas musim hujan. Bahannya kan mudah banget ya dan murah. Bisa kita coba di rumah. Nah, semoga cocok dengan resepnya ya. Terima kasih sudah menonton video Dapur Haini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.